Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang mulia didapatkan dengan sungguh-sungguh dan dengan perjuangan. Maka begitu pula sholat tahajud merupakan ibadah yang agung. Gak semua orang bisa menginginkan langsung dapat, tidak. Makanya pada pertemuan sebelumnya ada penyebab-penyebab orang tidak bisa sholat tahajud meskipun dia menginginkannya. Apa itu? Di antaranya karena dosa di siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasan, innar rajula yuznibu dzamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Sesungguhnya bila seseorang melakukan dosa, maka akan dihalangi dia bisa melakukan sholat malam. Jadi ketahuan ada dosa-dosa yang belum terhapuskan, apalagi yang kagak pengen, ya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'alam annaka mahrumun. Ya Allah. Kata Fudail bin Iyad, apabila kamu enggak mampu bisa salat tahajud, enggak bisa puasa di siang hari, ketahuilah annaka mahrumun, engkau sedang dihalangi dari dapat rahmat Allah. Engkau mahjub, mahrum. Wa qad kasurat khati'atuk, sungguh telah banyak kesalahanmu. Makana Sila ibn Asim rahimahullah yusalli layla kullah, fa idza kana fi sahar qala ilahi laysa misli yatlubul jannah walakin ajirni bi rahmatika minan nar. Ada seorang saleh bernama Aslah ibn Asim. Ketika beliau salat malam menghabiskan waktu semuanya, faiza kana fi sahar, apabila ketika sudah masuk waktu sahur, apabila ilahi, duhai Tuhanku, laisa misli yatlubul jannah, tidak ada pantasnya orang seperti aku ini meminta surga, walakin ajirni bi rahmatiki minan nar, tapi hindarkanlah aku dengan rahmatmu dari nerakamu. Ya kalau sudah dihindarkan dari neraka, ya tempat yang lain adalah surga, karena di sana hanya ada dua tempat. Wa qala rajulun li ba'dil hukama, pernah ada seseorang tanya kepada orang bijak, orang alim pada saat itu, inni la ad'afu an qiyamil lail, wahai tuan guru, aku ini kok untuk sholat malamnya lemes gitu ya. Tenaganya kurang kuat. Ya. Lemah banget untuk bangun malam itu, susah. Waqala lahu, maka menjawab si hakim al-ulama tadi, ya akhi la ta'sillaha ta'ala bin nahari wa la taqum bil lail. Wahai saudaraku, jangan kau buat maksiat di siang hari, maka kamu gak bisa bangun nanti malam buat ibadah tahajud. Meskipun kamu ingin, gak bisa bangun. Udah diniatin, kagak jadi juga. Ada dosa yang belum diistighfari. Jangan. Masya Allah. Ya. Wa kana lil Hasan bin Salih jariyatun faba'aha min qaumin. Zahid beliau ini, ahli ibadah, faqih pula, ya. Kemudian mutqin pula, banyak tangis menandakan kesalahan beliau. Lahirnya 100 Hijriah, wafat 169 Hijriah. Punya budak. Faba'aha min qaumin, lalu dia jual ke satu kaum. Falamma kana fi jawfil lail, ketika telah masuk tengah malam, qamatil jariyatu, si jariyah tadi karena udah terbiasa di rumah Hasan bin Salih yang ahli ibadah, ya bangun dia.
salat tahajud. Faqalat, maka si budak tadi ngomong, ya ahlad dar, as-salah, as-salah. Wahai tuan yang punya rumah, salat, salat. Ini budaknya soleh ya. Meskipun dia dijual belikan, ya, dia nggak lari, dia taat kepada tuannya karena dia muslim atau muslimah yang patuh terhadap hukum agama, nggak boleh kabur dari tuan kan lagi dijual, ya, sampai dia dipermerdekakan. Faqalu, maka tuan rumahnya ini ngomong, asbahna atala al-fajr, kita udah pagi, apa udah muncul fajar? Faqalat, maka jariyahnya bilang, wa ma tusalluna illa al-maktubah, ya. Kalian ini enggak sholat kecuali cuma fardu aja ya? Qalu na'am, ya. Faraja'at ila al-Hasan. Ya, begitu besok paginya udah siang ya. Dia kembali kepada Al-Hasan ahli ibadah ini. Faqalat ya maulai. Maka dia ngomong, ya maulai wahai tuanku, bi'tani min qaumin la yusalluna illa al-maktubah. Ruddani faraddaha. Engkau jual aku kepada sekelompok orang yang kagak sholat kecuali cuma fardu aja. Tolong kembalikan aku kepada engkau sebagai tuanku. Faraddaha, lalu dikembalikan. Budak ahli ibadah, ya. Bukan santri. Budak. Malu kita. Masya Allah. Bagi mereka yang sudah terbuka hatinya akan menikmati malam itu. Maka nggak pantas santri itu bangunnya setelah azan subuh. Lalu apa yang dia dapatkan dari berkah malam? Kalau dia bangun sudah dikenjingin dia kupingnya oleh setan. Berniat ketika mau tidur baca ayat kursi, baca qul ya ayyuhal kafirun, qul hu 3, al-falaq 3, anas 3, usap ke muka. Lalu baca tasbih 33, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Niat, Allahumma aiqizni fi ahabbis sa'ati ilaik. Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang paling kau cintai. Udah ada, tinggal dibaca. Balik lagi tuh, cari catatan-catatannya ya. Jangan melatih diri untuk hal-hal yang tidak baik. Latihlah diri untuk melawan kebiasaan itu. Safirlak, kata Habib Ali Al-Habsyi, safirlak min ardi adatik, musafirlah kamu dari adat, musafirlah kamu dari bumi adat kebiasaan. Jangan ikutin terus-terusan. Sudah bagus tidurnya di area yang gampang dibangunin, tapi masih berat, berarti ada yang tidak dibaca. Insya Allah kalau dia bacaan mau tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ayat kursi dibaca, insya Allah gampang bangunnya. Coba ntar malam biasakan mau tidur baca apa-apa yang sudah diajarkan itu, insya Allah gampang bangunnya. Bahkan mungkin sebelum dibangunin udah bangun duluan. Malu itu udah mau habis selesai bab qiyamul lail, masa gak bangun-bangun malam? Kalau udah diwajibkan, nanti wajib bangun jam 4 untuk sholat tahajud. Nah itu kewajiban namanya. Mau lihat pengaruh gak ini pelajaran untuk pribadi masing-masing. Biar jadi dewasa pola pikirnya. Faqala Rabi'. Kemudian kisah selanjutnya. Ar-Rabi' ini murid daripada anak Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman. Kata beliau, bittu fi manzil Syafi'i. Aku bermalam di rumah guru Imam Syafi'i. Layaliya kasiratan, beberapa malam. Dia bilang 80-an malam. Malam yakun yanamu minal laili illa yasir. Beliau itu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit.
Wa qala Abu Juwairiyah, laqad sahibtu Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kata Abu Juwairiyah, aku ini sudah lama juga bersahabat kepada Imam Abu Hanifah. Berapa tuh? 6 ashur, 6 bulan. Ya lumayan juga 6 bulan ya. Fama fiha laitun wada'a jambahu 'alal ard. Selama 6 bulan itu dia tidak meletakkan dia punya lambung, dia punya sisi tubuhnya ke muka bumi, maksudnya ke tanah. Enggak tidur maksudnya dia. Ya Allah. Wa kana Abu Hanifah yuhyi nisfal laili. Adalah dulunya Imam Abu Hanifah itu menghidupkan setengah malam untuk ibadah. Jadi beliau ini setiap malam ibadahnya setengah malam terus. Famarra biqaumin, lalu beliau itu berpapasan dengan sekelompok orang. Faqalu, lalu orang-orang yang beliau lewati tadi itu memuji kepada Imam Abu Hanifah. Inna haza yuhyil laila kullahu. Ini orang ini kalau ibadah malam ya, seluruh malam dia laksanakan, dihabisin buat ibadah. Faqala, maka kata Imam Abu Hanifah, inni astahi an usafa bima la af'alu. Sesungguhnya aku malu ya disipati, disebut-sebut sesuatu dengan sesuatu yang aku tidak amalkan. Fakana ba'da zalika, maka setelah itu yuhyil laila kullahu, beliau pun menghidupkan malam seluruhnya. Jadi ini sebab beliau jadi bangun malamnya sepanjang malam. Tadinya mah ibadah malamnya cuma setengah. Cuman karena ada yang muji Imam Abu Hanifah ibadahnya katanya semalaman suntuk, akhirnya beliau ya mau nggak mau, karena beliau sudah dipuji melebihi daripada apa yang beliau lakukan. Luar biasa. Wa yurwa annahu ma kana lahu syarasun bil lail. Diriwayatkan bahwasanya beliau itu enggak memiliki kasur untuk malam harinya. Begitulah para kaum saleh yang mereka menghabiskan malam dengan ibadahnya. Dan sekarang mereka telah wafat, sukses beramal, memaksimalkan taat ketika mereka hidup di dunia. Sekarang mereka menikmati itu. Nah sekarang kita yang dapat giliran berada di permukaan bumi untuk menghabiskan malam-malam dalam ibadah. Mau kita masih jadi santri ataupun sudah bertugas dalam kehidupan muamalah masyarakat, masing-masing punya kesempatan. Oke, santri jangan nungguin nanti dah kalau sudah berkeluarga, kalau sudah keluar dari pondok saya bakal bisa tahajud. Nggak, justru sekarang ini paling nikmat ya. Nggak banyak yang dipikirkan, nggak banyak capek itu badan. Jadilah kita meraih gelar syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang habis waktunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan tuh ya, kelompok yang fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Wa yuqalu, diceritakan pula, inna Malik bin Dinar radhiyallahu anhu bata yuraddidu hazil ayatan lailatan hatta asbaha. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau itu bermalam mengulang-ulang satu ayat ini sepanjang malam sampai subuh. Maksudnya dalam sholatnya ya. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Al-Jasiyah sampai akhir ayat. Apakah mengira orang-orang yang bikin dosa itu akan kami jadikan mereka seperti orang-orang beriman yang banyak amal solehnya? Jadi beliau menyinggung diri sendiri agar jangan sampai lepas tergelincir dalam kehidupan ini. Jangan terlena. Jadi beliau ahli taat tapi
memposisikan diri dalam ahli ijtarahu sayyi'at, yang suka bikin dosa. Jadi hati itu renyuh terus. Karena setiap ketaatan kita itu pasti ada aja yang jeleknya. Maka dari sisi jeleknya itulah beliau mengambil posisi. Sehingga nggak sombong jadinya. Jadi seorang yang ahli ibadah sekalipun. Inilah cara-cara orang soleh menjaga hati agar tidak sombong dan ujub. Kalau orang yang tidak berilmu, ketika dia beramal yang tampaknya udah banyak, dia akan bangga dengan amal tersebut lalu memandang orang lain dengan pandangan yang mengecilkan. Padahal yang namanya ibadah adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi ya, setelah kita berharap ingin sholat tahajud, ya, apabila tidak bisa, itu menandakan ada dosa yang berat yang baru saja kita lakukan. Jadi orang yang tidak bisa sholat tahajud berarti ada siangnya ada dosa yang dia lakukan yang belum diistighfar. Makanya mau tidur istighfar dulu. Dihukum artinya. Kalau bahasa kita, enggak pantas kamu ketemu saya. Mandi dulu, mandi. Wa qala al-Mughirah ibnu Habib, ramaqtu Malik bin Dinar fatawadda'a ba'da al-isya, thumma qama ila musalla.